Nakama, kembali lagi di podcast paling One Piece. Apalagi kalau bukan Sunny Go. Masih di One Piece Cafe bersama gua Rana Frianus dan Panda Cil, gua kapten kapal ini dan dia, lu sebagai apa Cil? arkeolog. Arkeolog, ini dia arkeolog yang biasanya nyari arkeolog dari komunitas. Betul sekali. Iya, dan biasanya kalau sama tamu ada komunitinya. Iya, kalau hari ini kita fokus di bedah. Karena memang One Piece adalah apa ya? Di Indonesia tuh komunitinya gede banget sih. Gede banget dan menurut gue yang paling solid kayaknya ya. Bener. Jadi kalau misalkan yang nonton ini Nakama kalian pengen, oh gue punya teori bagus nih sebagai komunitas One Piece, bisa DM gua, DM Cancil atau DM TKW. Betul. Nanti bisa kita undang ke sini. Bisa kita bahas, bisa kita bedah. Iya. Dan hari ini gue bahagia banget karena itu tadi Nakama itu gila dan loyal Iya. dan royal. Iya, betul banget. Kenapa gue bilang gitu? Lu lihat ini Nakama. Ini mainan WCF terbaru. Itu keren banget. Ini edisi Egghead, Wow. bener-bener baru. Dan gue ini nggak beli Cil. Ini kan yang dari cover ini ya, 106. Iya. Tuh. Ini gue nggak beli Nakama, gue dikasih sama Nakama gue dari komunitas Tangerang Selatan. Mantep banget. Paksi, Ya kan? oh gokil. Oke, terima kasih Paksi. Keren banget, gokil. Nih Cil, dusnya masih ada, Gila, baru. ini mantep banget. Gila. Sumpah sih. Gila. Gila. Jadi memang Nakama itu seroyal itu. Iya. Dia bisa ngasih kita bermacam-macam barang ya, figur. Benar. Ini gue happy banget karena selain dia ngasih gue ini, Iya. anakku dikasih juga. Oh, anak lu kasih juga apa? Iya, Anak lu kasih figur chopper. apa? Oh, cocok ya, imut ya. Buat Paksi, terima kasih hadiahnya. Terima kasih banyak, Paksi. Ini gue pajang di sini karena ini keren banget. Keren Kata dia banget. kemarin kan gue ketemu kan. Iya. Gue juga pas ngeliat bang jadi iri, pengen punya juga. Dia sendiri nggak punya ya? Dia sendiri nggak punya. Dia nggak punya. Dia Keren, sendiri nggak Paksi. punya. Thank you Paksi ya. Berarti buat nakama lain kalau yang mau kirim boleh juga ya? Boleh. Boleh juga. Mau ngirim apapun boleh lah ke kita lah. Terima kasih lah. Kalau nggak ngirim juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan yang gilanya lagi, selain fans One Piece, ada juga dari fans Detektif Conan. Ah iya. Gua kemarin betul. dikasih banyak hadiah. Betul. Salah satunya ini. Wah, lucu sekali. Lu juga dikasih kan kemarin? Iya, sayangnya ada di goodie bag di rumah. Nggak dibawa. Terima kasih banyak. Ini buat komunitas Conan, makasih udah ngasih gue ini. Betul. Karena dua komunitas ini adalah Iya. IP yang sampai hari ini belum tamat. Betul. Panjang banget. Betul, oh ya. By the way, Ayo Magoso yang bikin Conan lagi nge-remake Yaiba dan sekali lagi Nakama, Keren. lu wajib nonton Yaiba karena bagus banget. Yaiba ya. Yaiba. Sama Ranma gimana? Kan kemarin Ranma di remake juga. Ranma udah lama. Ranma udah lama. Tapi gue lebih suka Yaiba. Yaiba. Kualitasnya bagusan Yaiba. Oke. Yaiba, gitu. Dan One Piece kemarin baru keluar ya, episode terbaru ya. Iya. Itu yang Luffy lagi nih, nangkap Kizaru. Betul. Ah, gila. Itu gimana sih menurut lu? Gue gemeteran banget. Ternyata warnanya makin kece dan kalau di Wano kan kemarin warna-warni kayak agak kurang ya. Karena Wano tuh, Onigashima tuh gelap harusnya. Iya. Egghead tuh warna-warni kan. Iya. Jadi cahaya-cahanya yang Luffy jadi Nika, Goofy-nya. Ini dia, Nah, makanan di pas One Piece banget Cafe. lagi. Pas banget nih, makanannya One Piece banget. Makasih ya. Benar. Terima kasih Mas. Ya, itu dia tadi. Aoyamagosho Aoyamagosho. dengan Yaibanya ya. Yang gila adalah kan Yaiba kan WIT kan. Itu. Dan One Piece yang remake terbaru nanti dibikin sama WIT juga. Gua jadi makin keren itu ya. Kayaknya sih. Oh iya, yang anime terbaru kan itu masih Toei kan, dan oke juga lah. Toei tapi udah next level lah ya. Next gitu. level. Dengan kritik-kritik dan masukan nakama dan audiens sebelumnya ya gitu. Nah sekarang sebelum kita membahas chapter yang luar biasa, Nakama mohon maaf gue masih sariawan jadi masih begini. Ada berita apa nih Cil? Di Ada info sekitar One collab Piece. ya, ada info collab ya. Yang kaos nih. Kaos dari Uniqlo ya. Oh Uniqlo Jepang ya? Iya benar. Ini temanya Egghead ya. Ada Yonko. Oh iya anjir. Ada Kuma nih. Tadi gue lihat keren-keren banget. Lu mau yang mana? Ini keren sih yang ini. Gue yang Yonko yang ini ya. Ya Yonko sama Keren Kuma banget bagus ya, sih. Yonko.
Oh, ini Cuma oke ini sih. masih di Jepang ya? Iya. Jadi kalau Nakama mau beli silakan ke Jepang aja. Benar-benar di sini belum ya. Iya, iya, Oh, iya. yang Seraphim bagus juga ya, Seraphim. Sama ini. Oh, ini Oh, dia. iya, ada lagi. Oh, ininya. Oh, garpu doang. Oke. Hmm. Sama ini. USJ bikin collab sama One Piece lagi. Ah, betul sekali. Tahun lalu gua ke sana kan, ke Jepang Iya, kan. iya. Dan gua ya udah menikmati yang Gear 5. Sekarang ini edisinya Iya. yang Yonko. Yonko. Ada Luffy, Buggy. Jadi kayaknya sih seru ya. Iya. Kayaknya gua akan bikin tour lagi sih tahun ini. Wih, mantap. Jadi buat nakama yang mau ikut Iya, silakan tuh ke daftar ya. USJ, boleh lah daftar-daftar. Iya, betul. Oke. Wah, apalagi nih Cil yang baru? Oh, ini ya, kereta One Piece ya, Oh. sudah beroperasi. Ini Shinkansen ya? Shinkansen. Iya, iya, Lu iya. tau nggak di salah satu gerbongnya ada waifu gue dong. Oh iya ada ini Vivi. Lucu. Iya iya iya. iya. Tuh, apa lagi ya? Oh di Indonesia. Indonesia. Gua baru tahu ada collab terbaru nih. Iya. Makanan permen. Ah, permen apa tuh? Nano gila nih, lu lihat nih. Nano collab sama One Piece. Ah, Anjir, tuh. Nano tuh permen masa kecil kita kan? Permen legend kan? Ini legend sih. Gua dulu pasti makan ini. Iya, jinglenya gue masih ingat. Apa? Gila. Manis asam asin. Oh iya. Rame rasanya. Manis Rame asam rasanya. asin. Rame rasanya. Oh iya anjir. Masih ingat. Ini sekarang gua. collab sama One Piece dan ini edisi Luffy. Oh, ini ada Zoro nih. Lihat, keren banget. Gokil sih. Ah, gokil. Rasa kulit jeruk. Ini lagi ini ya, yang edisi Wano Edisi ya. Wano ya, keren ya. Wih, Ini mantep nih. gila sih. Ini gue menantikan banget kapan rilisnya. Benar-benar. Karena gue akan borong dan gue bakal makan permennya semua sih. Tuh, Serius. ada Keren Zoro. banget, beneran. Sejauh ini cuma ada Zoro sama, Sama Luffy ya. ya. Nah, kita belum tahu lagi. Iya. Oh, ini nih. Lucu banget. Gue happy-nya One Piece tuh ini karena dia tuh semakin besar, collab-nya semakin banyak. Bahkan untuk di brand-brand Indo di makanan ada. Keren Permen banget. anjir. Iya, ini kan brand Indonesia. Iya. Benar. Weh, makanannya. Wah ini dia nih cemilan-cemilan nih. Iya. Terima kasih. Mas. Nano edisi One Piece. Wah, nggak sabar nih ya, rilisnya kapan ya? Nakama ini Nanti kita kabar-kabarin ya kalau misalkan dari rilis. Iya, iya, iya. Karena kita juga nggak sabar nih mau nyobain. kayaknya gue harus nyobain sih. Mm-mm. Dan gue harus beli. Sebagai si paling One Piece, gue harus punya semua rasanya. Pasti harus punya. Ya, itulah ya. Nah, apalagi Cil? Apalagi ya, kayaknya udah dulu ya beritanya ya. Ya. Kayaknya kita mulai bedah chapter kali ya. Oh, Apa? kita kan aktif dengan komunitas kan. Dan gue pernah ketemu sama anak komunitas dari Tangerang. Iya. Dia ngobrol sama gue, ngasih teori yang gila banget. Oke, itu mau kita Soal bahas. Nami. Oke. Itu akan kita bahas Setelah ini atau sebelum ini? setelah beda chapter Setelah aja. beda chapter. Oke, Jadi boleh kita akan banget. membahas itu ya. Boleh. Ya. Jadi nakama langsung saja buka Manga Plus-nya. Ya. Karena kita akan membahas bedah chapter 1146. Dengan judul apa? Kalau dalam bahasa Inggris, motion in stillness. Artinya tuh bergerak dalam diam. Hmm. Gitu. Oh, kalau dalam bahasa Indonesia kita punya frasa nih. Air Apa? tenang menghanyutkan. Oh, diem-diem Keren hanyut. ya, keren. Nah, ini cover story-nya juga gue lebih suka bahasa Indonesia. Kenapa? Coba dibacakan bahasa Indonesianya. Ini yang Indonesia kan, Iya. ini ada Yamato sama Ulti kan? Iya. Dan dia lagi ke Yamato bilang, gua nggak akan lupa utang budi ini. Betul. Izinkan gua menjadi abdimu. Wah, kata-kata abdimu tuh gue suka banget. Iya, iya, Karena ini diksi yang khas dari Indonesia ya. Iya. Kalau Kalau di itu bahasa apa? Inggris cuma I'll be your follower. Cuma follower, pengikut biasa, kayak nggak spesial lah kalau Iya, pengikut iya. ya. Follower bisa di mana-mana lah. Kalau abdi kan kesannya Nine Scabbards banget ya, gitu kan. Pengikut gitu. Berarti memang ada kemungkinan Yamato ini punya Nine Nine Scabbards. Scabbards. Bener Betul, itu betul, kayaknya. Betul. Yang pertama tuh Yamato sama Pechuan. Ulti sama Pechuan. Ulti, betul. Lihat sampai kakek Matsumoto. Iya, Matsumoto atau Matsutomo lah. Kaget ya. Kaget. Tama kaget Nah. gitu. Nakama, jadi kayaknya keren ya. coba lu prediksi. Kalau ada Nine Scabbards di Yamato, siapa aja? Lu siapa menurut lu? Harusnya sih sisa-sisa dari Beast Pirates yang kuat-kuat ya, menurut gue ya. Nah, karena masih ada King dan Queen di sana, Anjir. tapi Caesar, Clown, dan Judge itu sudah gabung lagi. Iya. Menurut gue Queen nggak ngikut di sini. Queen ngikut Mats lagi. Ah. Karena
Karena Stussy juga kabur. Oh iya. Jadi bisa balik lagi. Oh benar. Karena Final War, gue yakin banget mereka harus bikin senjata-senjata yang mutakhir. Iya. Nah, New Mets, menurut gue Neo Mets lah. Neo Mets tuh harus terbentuk lagi. Karena lengkap nih, ada Queen masih ada, Stussy masih ada, dan tadi itu Judge sama Caesar udah. Tapi menurut lu emang Stussy sama Queen, kalau Queen oke lah, biasa bisa. Stussy kayaknya agak berseberangan kan dengan itu kan. Betul. Tapi kalau bergabung lagi, oke sih. Gimana tuh ya? Iya, Stussy agak berseberangan. Iya. Nah, berarti sisanya mungkin King ya. Karena King harusnya nih ya tahu Luffy itu Joy Boy, bukan Kaido. Kemarin kan dia kan fanboy-nya Kaido kan. Ya. Dia percaya Kaido adalah Joy Boy. Ternyata bukan, salah. Dan harusnya si Yamato ini percaya sama Luffy, mau jadi pengikut Luffy. Harusnya si King bisa diyakinkan juga bahwa The New Dawn itu dari Luffy, bukan dari Kaido. Harusnya sih bisa ngikut dia ya. Gila. Atau kalau nambah King, gila sih. Gila ya. Atau kalau nggak King, Kalau menurut gua nggak selevel King sih, Tobi Roppo sih. Nah, tapi kan Tobi Roppo cuma 6. Sasaki iya cuma 6, masih kurang gitu. Sisanya siapa? Sisanya samurai baru kali. Samurai baru, benar. Karakter baru boleh lah diperkenalkan ya. Iya, bisa jadi siapa Boleh, aja boleh. gitu. Boleh. Jadi benar-benar dari Wano juga ada. Ada Kayaknya ya. tambahan ya. Oh kan Iya. Shinobu bukan dari kabar. Bukan dari sahabat, benar. Shinobu bisa direkrut Shinobu sih. bisa. Shinobu bisa. Siapa lagi ya? Karena Shinobu juga pernah diselamatkan Bener, sama Yamato, bener, masuk akal. bener. Pernah diselamatkan juga. Kalau menurut kalian siapa nakama? Silakan tulis di kolom komentar. Pertama sisanya. Anjir masih bocah. Iya. Tapi kan Kunoichi dia. Bener. Tuh. Langsung saja buka halaman pertama Iya. nakama. Ini kemarin kita prediksi kalau ketika si Gunko bertemu dengan Brook akan kayak apa ya? Kayak fans ketemu idolanya. Benar. Bakal Fangirling. ngesim. Iya. Bakal wah gila banget. Ternyata enggak. Plot twist ya. Gue bener-bener gak nyangka. Ini serius banget. Iya. Gue kira tuh fangirling ya, teriak-teriak. Atau minimal Brook dengan gag. Ya. Boleh lihat celana dalam lu nggak? Gitu Ya. kan. Udah dikasih lihat malah Udah dikasih lihat. langsung tanpa ditanya. Ternyata nggak ada, serius Gak banget. ada. Jadi begitu Gunko datang, ini Usopp, Jinbe, Nami sama Kolon ngomong kan, siapa lo? Oh ini penyusup nih, jangan-jangan dia penyusup berupa bangsa manusia. Yang bahkan mampu membuat raksasa penjaga gerbang kastil tak berkutik. Pasti kalian juga telah menculik anak-anak itu kan? Iya. Kan tadi disebut bangsa manusia Iya, ya. iya. Ternyata dia nggak mau disebut bangsa manusia. Gak mau anjir. Gila. Lu bilang bangsa manusia, anjir. Ini gue tahu nih, ini nadanya sombong banget nih. Yang menarik, bro kayak, hah? Gitu. Dia kayak ngeh sesuatu. Gue pikir dia ketemu Brook itu akan, apa jangan ini belum ngeh kali ya? Belum ngeh, betul. Karena mungkin momennya juga lagi lumayan deg-degan ya. Momennya lagi serius banget, ada penculikan anak-anak. Atau gitu. dia sundere. Oh, betul, Sundere bisa Jadi juga. pas Brooknya nggak ada, Baru deh. dia udah cabut teriak baru. malu. Gua Merah ketemu Brook. mukanya merah, Iya. terus lemas. Iya. Bisa Kayaknya sundere dah. bisa, Feeling gue bisa. sundere sih. Feeling gue sundere sih. Mhm. Kami Dia- adalah Dia sok cool aja. Sokuro. Kami adalah dewa. Wah, kata-kata ini familiar nih. Familiar. Di mana tuh? Makanya si Usopp bilang kan, Iya. anjir dewa lu udah kayak God Enel, udah kayak Enel sama Tenryubito aja lu. Betul, Gitu. kayak Celestial Dragon ya. Hmm. Sama kalau si siapa namanya Saturn nganggap manusia yang lain justru Serangga. serangga, merendahkan sekali gitu. Untungnya abis itu dia diinjek. Iya. Bener-bener diinjek. Betul. Nah, sini Kolon ngomong kan, Iya. asal mereka tahu aja, mereka semua teman-teman gua katanya. Iya. Kemana lu mau bawa mereka katanya? Wah, ini udah lewat jembatan ya. Ini udah lewat jembatan Shiratorial Mustaqim ya? Iya, benar. Bukan. Serem nih. Ini jembatan kayu yang dibakar ya. Iya. Di sini pada jalan semua, pada tidur semua. Terus ini, Cepat kembalikan mereka semua gitu. oh iya si Kolon ngomong gitu ya. Iya. Si Gunko kayak jaga bicara mau bocah. Wah. Gila. Dia tuh bener-bener levelnya tuh kayak nggak terima kalau dia sama kayak manusia. Betul. Gila ya. Ini tingkat kesombongannya udah maksimal ini ya. Ini sombongnya melebihi siapa ya? Melebihi raja-raja kayak Steri. Iya betul. Wapol bahkan ya. Wapol enggak sih, Wapol udah enggak sih. Udah enggak. Siapa yang sombong kayak gini ya? Oh, Tenryubito lah ya. Tenryubito sih. Gak mau ngirup budaya yang sama. Ya, Steri sih. Iya. Nah di sini mereka si Gunko sambil ngomong, sambil kita dikasih lihat adegan di Betul, adegan tempat-tempat yang lain. terjadi di sudut-sudut lain di Elbaf ya. Karena Elbaf sangat Iya. luas dan mereka ini terpencar ya di beberapa titik. Jadi kita lagi dikasih lihat di kondisinya Ripley sama Frankie. Dia lawannya Storm ya, badai Storm. ya. Hmm.
sebenarnya kami sendiri ingin menculik mereka dengan cara yang lebih mudah. Oke. Tapi gara-gara ukuran tubuh mereka, gitu. Oh ini ngomong ya? Lagi ngomongin motif penculikan. Iya, iya, Ya, iya. caranya modus operandinya nih mau gerakin sendiri gitu ya. Tapi kami terpaksa nih membuat mereka melangkah dengan kaki mereka sendiri karena ukurannya besar. Gitu. Terus dijelasin di atas rute yang telah ditetapkan dan membawa mereka menuju tanah suci. Tapi gue punya pertanyaan nih. Iya. Kenapa Gunko menjelaskan ini ke mereka? Ini kan salah satu plan ya? Iya. Atau malah ini jebakan? Atau karena mereka Kenapa dijelasin begini? karena dia sangat meremehkan. Masuk Terlalu meremehkan manusia sehingga bodo amat gue Iya, sebut bener. plan gue juga lu nggak ngaruh. Masuk karena kekuatannya gitu kan. Nanti Iya, kita bahas juga iya, kan. iya, iya. Kekuatannya sangat menunjukkan, tapi tetap orang kalah karena dia meremehkan. Dia meremehkan. Iya. Benar. Jadi ekspresinya tuh kayak Frankie berhasil ngalahin Storm ya. Wih, pakai apa tuh? Radical beam ya? Kayaknya dari tangannya radical beam ya. Radical beam kayaknya ya. Di belakang Vegapunk Wih, sama si mantap. siapa Bonnie kayak Seru. Ripley juga ya mantap juga nih Iya, orang nih. mantap juga, ternyata kuat. Kata Nami, tanah suci. Maksud lu Marijoa? Berarti lu Celestial Dragon ya? Iya. Menurut si Jinbe. Menurut Jinbe. Wah, artinya mereka artinya dia adalah salah satu orang yang menyebalkan maksud gue. Iya. Betul. Gue jadi ingat Usopp pernah niban Tenryubi itu pakai pantatnya ya Iya, benar. di Sabaody ya? Sabori. Nggak sengaja, benar. nggak sengaja. Tapi kesanmu agak berbeda dari yang kami tahu selama ini. Karena mungkin kostum ya. Oh iya. Kostumnya agak aneh ya. Karena biasanya Tenryubi itu yang diketahui orang tuh pertama mukanya kurang, Betul. kostumnya kayak kostum apa namanya? Astronot. Pakai helm gitu Pakai kan. helm, benar. Nah, kalau ini kayak lebih keren, lebih gaul mungkin ya. Ini benar-benar stylish ya. Ya, Dengan perdebatan para nakama dengan kemarin yang celananya benar, dan lain-lain, benar. tapi keren. Desainnya nih overall keren banget gitu. nah sebenarnya yang menarik dari sini adalah Brook lagi-lagi. Bro, Brook langsung bisa ngejudge kalau dia di atas Tenryubito. benar. Dia itu adalah Holy Knight. Betul. Berarti di sini juga kita baru tahu nih, karena selama ini gue berpikir kalau Tenryubito di atas Holy Knights. Karena menurut gue Holy Knights itu prajurit yang menjaga mereka. Gua sama dengan lo. Gua kira itu mereka memang pelindung para Tenryubito. Ternyata, Logikanya pelindung itu kan lebih rendah ya. Iya. Ternyata di atas menurut Brook. Betul. Berarti Ini penting sih, ini informasi ini ini informasi ini penting nih. banget. Yang menarik adalah kenapa Brook bisa tahu level mereka di atas. Itu dia. Ini Dan- yang gue suka karena Brook ini usianya 90 ya. 90-an lah. Iya. Dan gue suka nih yang apa kru One Piece, kru Luffy yang akhir-akhir, yang 4 terakhir itu tuh mereka dewasa semua dan mereka informasinya tuh banyak. Ya. Kayak Jinbe ya, karena bekas Ichibukai, bekas apa. Ya. Nah, Brook nih selain usianya 90, tapi kan 50 tahunnya di ini ya, di Florian Triangle Ya, ya. ya. Berarti harusnya informasi dari waktu Brook masih hidup tuh udah banyak. Makanya pas Roger dengar, oh Roger, kayak Rookie tuh namanya. Gitu. Bahkan itu dia sebelum ada di ini ya, ada di Florian Triangle itu ya, memang Iya. udah lebih senior Bener. gitu. Dan waktu di awal perkenalan kan dia kan sebuah ini ya, prajurit konvoy dari sebuah kerajaan. Dia pernah bilang ke Luffy kalau dia Betul. adalah prajurit sebuah kerajaan. Betul. Itu yang penting. Betul. Nanti kita akan menunggu, kita akan cari tahu kira-kira nih Brook nih dari kerajaan apa Itu. dan misinya ini apa gitu. Apakah dia dari kerajaan Oikotnya Nami Betul. atau kerajaan lain? Karena untuk jadi sebuah pengawal kerajaan tuh cukup keren loh. Keren. Jinbe pernah juga Dia pernah juga. di Fishman Island. Hmm, Si Hody Jones juga pernah. betul. Apakah levelnya Brook ini setara Hody Jones atau Jinbe? Betul, gue sama curiga waktu pas Vivi menghilang dan Sabo dituduh membunuh Raja Cobra, Brook bilang, gue belum pernah dengar berita Brook tentang Arabasta. Dia familiar. Apakah dia pernah kunjungan sebagai prajurit juga ke sana? Oh iya ya. Dia bilang seluruh raja-raja Arabasta tuh baik-baik. Dia bilang kayak gitu kan. Dia yakin Cobra tuh bukan ini yang jahat gitu kan. Makanya gue suka nih, Brook pasti nih sama kayak Jinbe, Robin, dan Frankie yang pengalamannya tuh banyak. Kalau nih, gue curiga nih, kalau mereka pernah ke Alabasta, yang berhubungan baik kan beberapa doang kan? Betul. Kayak kerajaannya Riku, Ya, sama apa lagi ya? sama itu sih harusnya ya tapi itu dia bawahannya Wapol. Si Dalton itu Oh udah iya, baik iya, sebenarnya iya, dari iya, dulu, iya. tapi dia bawahannya saat itu. Tapi kan dulu
bapaknya Wapol baik. Oh, bapaknya Wapol baik. Bisa jadi sama Drum Kingdom. Bisa jadi sama Drum Kingdom. Drum Kingdom, betul. Tapi informasinya adalah dia di South Blue apa West Blue? Lupa Iya, gua. di antara itu gue lupa juga. South Blue kalau nggak salah ya. Iya. Ini kalau gue salah koreksi ya Nakama. Karena Robin West Blue. Coba kita cari deh. Karena O'Hara West Blue. Kerajaan di South Blue ya, One Piece ya. Ini karena ini menarik Nakama. Sambil nebak-nebak juga ya. Apakah Benar. kalian bisa nebak Iya. Brook ini dari kerajaan mana? Benar. Harusnya sih bukan Oikot ya, karena Oikot kayaknya di East Blue ya. Iya. Jadi kayaknya dia bukan kerajaannya Nami nih, kayaknya nih beda nih. Kan kalau si Dia sendiri. Oh ini Apa? Sainbras si Somers, Oh iya. Di South Blue. Betul. kerajaan Breeze. Iya, benar. Anjir, Breeze Kingdom malah masuk akal tuh. jangan-jangan emang dia di kerajaan Breeze Kingdom lagi? Benar. Oh, oke, Iya. menarik. Iya, benar. Gue tuh dulu pernah collab ya 2 tahun yang lalu sama Taking, salah satu inian apa? Pulau Karate Iya, benar. yang si Jerry. Oh, Tapi benar kan? Sandri sih masuk juga apa tuh? Kan gue bilang Apa tuh? Jerry Mm-mm. yang di apa namanya di kereta Mm-mm. itu mirip sama Somers. Iya, mirip. Ternyata di South Blue juga anjir. Benar. Pulau Karate, Oh iya, benar. pasukan Centaura. Jerry yang begini ya di kapal ya? Kerajaan Torino kayak enggak. Tip gitu ya? Iya. Kerajaan Torino kayak bukan. Benar. Oke. Torino beda banget ya. Black Drum baru. Torino ada kostumnya sendiri. Paling memungkinkan adalah Breeze. Benar. Karena dari semuanya cuma satu, Breeze yang udah lama. Breeze kayaknya. Waktu itu gue pernah collab sama YouTuber luar ya. Kita beli makan ya, Cil? Hah? Beli makan boleh? Iya. Gue pernah collab sama YouTuber luar Siapa? Amerika, Taking namanya. Dia terkenal banget. Dia pernah gue ajak gue untuk gambarin keluarganya Straw Hat yang belum dijelasin. Salah satunya gue pernah bikin desainnya orang tuanya Brook. Nah jadi dari pernah bikin? penjelasannya dia gitu kan. Gue gambarnya nggak ada lagi, ntar bisa di ini ya, bisa dimunculkan. Bapaknya tuh menurut dia tuh juga kesatria menurut dia. Dan ibunya adalah pemain biola kerajaan. Jadi musisinya turunan untuk musisi Brook, Iya. swordman-nya, kesatrianya dari ayahnya. Nah, masuk karena akal gue sih. cuma menggambar, definisinya dari si Taking itu. Ada contoh gambarnya nggak? Ada di YouTube-nya Oh, di dia. YouTube. Gue itu udah lama, soalnya 3 tahun lalu kayaknya. Oke. Gue gambar bapaknya Nami, ibunya Nami, bapaknya Brook. Gue baru ingat dia bikin menurut versinya dia udah nebak. Karena tebakan dia banyak yang benar. Banyak banget tebakan dia yang benar. Nah, mungkinkah benar bapaknya juga kesatria? Kayaknya bisa Ibunya ya. pemain musik, Bisa jadi sih. pemain Biola. atau pemain Cello. cello yang gede deh, pokoknya yang gede. Masuk gitu. Oke, kita lihat saja ya. Tapi Nakama ini Benar tuh. Tadi apa? Breeze. Yang Breeze, yang itu tadi, yang karate. karate. Karate kayaknya masuk tuh. Breeze masuk juga Tapi sih. karate pulau doang, bukan Pulau kerajaan. doang ya, bukan kerajaan. Kita harus cari kerajaan sih. Jadi kayaknya memang paling memungkinkan adalah kerajaan Breeze. Breeze. Itu kalau Nakama lupa itu yang ke Pulau Jaya, yang kapal gede jatuh, nah itu dari Breeze tuh. Dan si Somers juga dari Breeze. Jadi makin menarik nih. Kalau bener-bener dia ketemu Somers, lah junior gua nih. Iya, Nah, benar. atau seangkatan Enggak, junior pasti. junior ya. Kayaknya junior deh. Bisa jadi dia ngajarin Brook. Iya, bisa jadi sih. Bisa jadi sih. Wah, seru sih. Makin seru. Kita lihat Nakama nanti ya. Karena One Piece tuh selalu gitu ya, banyak benang merahnya ya antara karakter ya. Ini buat gue menariknya adalah dari percakapan ini bisa banyak teori bermunculan sepanjang tadi ya. Betul. Nah Gila. itu enaknya dengerin udah chapter kita ya. Kita juga kaget impresi kita ya. Nah informasi yang ini tadi gue sama Arya baru tahu bahwa ternyata Holy Knights itu di atas Tenryubito. Iya. Logikanya adalah pelindung itu, pengawal itu di bawahnya ini ya. Benar. Harusnya. Nah, Kita lanjut ya. lanjut ya Nakama ya. Ketika dibilang lu Holy Knights ya, si siapa namanya Gunko langsung ngomong. Tepat sekali. Tepat sekali. Dia merendahkan ya jadi ya. Harusnya kan enggak gitu kan Iya. atau apalah nutup-nutupin gitu kan. Dia langsung ngeluarin jurusnya ke Usopp. Berarti anak-anak yang lu bawa buat jadiin budak ya. Di kepala Usopp, siapapun anak yang dibawa diculik oleh pemerintah jadi budak. Budak. Jadi ingat anak-anak yang diculik jadi budak Iya. di Indonesia yang masih diduga ya. Wah, Diduga ya, ada di sebuah park ya. Wah, itu gua sedih sih. sayang sekali ya. Gila Itu sih. Tidak memanusiakan manusia ya. Bener, itu gua langsung anjir Tenryubito banget sih. Iya itu tanda betul. Dan- Dengar disiksanya benar-benar nggak manusiawi ya. Tapi pas lo ya. Kenapa ya? Ada berita itu di Indonesia. Di sini juga di One Piece Selalu gitu ya. Selalu diceritakan gitu anak-anak jadi budak. ya. Iya. Gila. Selalu gitu ya. Gila. Mau dibilang cocok logi tapi banyak yang sama. Gimana dong? Bener. Tapi itu masih dugaan. Dugaan. Meskipun 80% bener ya. Lanjut ya. Iya. Nah, ternyata panahnya Gunko nggak melulu nusuk.
Dia cuman kayak ke Usop dong, nih apaan nih? Ini gue ngakak sih, buat gue komedinya di sini Usop. Karena pas, apa nih tahun depan apa nih? Iya, iya. Nah pas lagi kayak gitu, Nami gila sih. Nami bener-bener modenya bukan ketakutan, tapi langsung nyerang. Dia ngeluarin Zeus. Iya, dari tadi gue lihat dia nggak ada ekspresi takut. Iya, karena menyangkut anak-anak. Iya, anak-anak. Penculikan anak-anak itu sangat Zeus keluar, tidak manusiawi. terus Usop masih ketakutan. Wah kenapa tahun depan ini ngikutin gue? Masih belum tahu itu apa. Gitu. Ini buat gue komedi sih. Iya. Sono. Tapi Usop konsisten ya dengan Konsisten. ketakutannya. Lihat ekspresi Nami. Iya, Serius ya. lagi-lagi Marah dia ya. Nakama, mohon maaf lidah gue masih sariawan ya. Iya, gue lanjutin ya. Nami langsung ngeluarin Thunder Shark. Wah. Keren banget lihat. Ini Zeus dalam wujud hiu. Ini menariknya adalah dia pernah trauma sama ikan hiu, tapi dikeluarin jurus ikan hiu. Bahkan tatonya di sini dia. Iya. Meskipun ini hiunya bukan hiunya Arlong Iya, ya. hiu Arlong. Bukan Ini hiu gergaji ya. bukan hiu gergaji. Dia ngeluarin hiunya kayak megalo lah. Bener. Hiu-hiu gemes ya. Iya. Thunder Shark Tempo. Nah ini gue ternyata lagi-lagi ya kemampuan Boy Breeze tergantung dari penggunanya. Bener. Raw-nya si Gunko bisa langsung balikin jurus anjir. Ini kacau ya. Kita diperkenalkan Anjir. si Holy Knights ini kemampuan bawa iblisnya mengerikan semua. Mengerikan. Karena mungkin mereka ini semuanya jenius ya. Bener. Mengerikan. Terus pas dibelokin dia ngomong kan, suatu hari nanti dunia ini, dunia One Piece bakal lenyap. Ya. Begitu saja tanpa ada yang menduganya. Lu bakal mati semua lah. Ya. Setidaknya harusnya kayak gitu. Itu rencananya. Rencana awal. Tapi kan selalu ada orang ketiga kan. Selalu ada yang mengacaukan. Nami cepet lari, terus muka hiunya kocak anjir. Iya. Karena itu Zeus. Oh iya benar. Zeus. Nah, dia nangis kan? Iya. Zeus nangis, maafkan aku karena Zeus Iya, jadi iya. auto target Bener. karena arrow-nya itu Iya. kan. Nami, nih gue tahu banget nih suaranya dia nih. Oh, Nami, ini- lihat mukanya sialan banget. Iya, ini lebih Kok. next level dari jurusnya si Miss Golden Week. Iya. Ini bersama ya? Hampir sama. Karena- Ini kekuatan lu dibuat nyerang. Iya. Bener. Ini lebih, iya benar. Kalau itu konsepnya hipnotis ya, sugesti. Kalau ini konsepnya digerakkan. Ya, Bener. sama aja sih, mirip. Bedanya kalau si Miss Golden Week harus 7 orangnya. Harus setuju, benar. Harus dihipnotis ya. Nah, ini gag lagi nih. Maafkan Saat aku. kesetrum, maafkan aku Nami. Nah, ini selalu dibikin kakinya ngangkat satu kayak Nami gitu loh kesannya kan. Lagi-lagi ternyata Brook. bro. Yang menarik Nakama, Gunko pas ngeliat Brook Nastrum, Iya, dia diem. Diem. Feeling gua lagi-lagi nih, dia sundere. sendiri. Entar dia nih, pas mereka hilang, dia Merasa kayak, bersalah. aduh maafin gua Iya, Soul iya, King iya, gitu-gitu. iya. Kayaknya ya, ini teori gua ya. Iya. Karena kan lucu kalau kayak gitu ya. Ini Nami sekalian ya. Iya. Ini aku kok, oh ternyata kau. Syukurlah nggak apa-apa ya, berarti kalau Brook nggak apa-apa kesetrum. Karena Brook aman, tengkorak doang. Iya, syukurlah. Akan tetapi, Ada sebagian bangsa manusia yang menyadari hal itu, gila. lalu mengungkapkannya pada seluruh dunia. Ini di sini dikasih gambar ada Cloudy, Clover, Clover, Nami versi Olvia, Elvia. Nami Olvia, sama Vega Pang, Stella. 3 orang doang ya 3 orang. yang berhasil mengungkapin ke dunia. Benar, Sejauh ini ya. benar. Usop di sini kayak marah, Iya, dia menghilangkan ketakutannya iya. dan dia langsung nyerang Gunko Mm-mm. tanpa basa-basi. Benar, Ini serangannya gila banget sih. Muncul asap kayak tengkorak ya. benar. Ini levelnya gede banget loh Bomil. Ini apa yang namanya Dokuro apa gitu ya, gue lupa ya kan? Yang kira kami takut. Ini racun kan ya, kayak racun meleleh gitu ya? Iya. Iya kan, serem banget ini benar. Iya, serem ini. Serem banget ini. Dan lagi-lagi ini mah bisa bikin orang mati. Iya, benar. Karena lu lihat, Nakama ini gue sambil makan ya karena ini Dan enak banget sumpah. iya, benar saja ya. Iya. Gunko tubuhnya musnah. Ini mengerikan sekali. Ini serangan Usop parah banget ini berarti ya. Emang kayak racun meleleh gitu kan ya? Lebih tepatnya hancur ya. Hancur. Ini kejam banget sih. Kejam. benar. Sadis apalagi dilihat sama Kolon. Oke, ini memang kurang cocok ya buat anak-anak ya. Tapi ada juga nih latar belakang Elbaf yang ksatria tanpa gentar. Jadi Iya. meskipun anak-anak harusnya mereka Iya, lebih karena dia berani lah ya. karena Kolon kan Elbaf yang berani. Betul, apalagi perjalanan dia akan menuju menjadi Brave Warrior juga Iya. kan. Tapi ini kejam sih melihat ini ya. Ini Usop kayak, maaf tubuh lu musnah. Gue inget banget ini adegan
Thriller bar kayak gini juga nih, pas kepalanya copot, oh mohon maaf, kalau masih copot. Bener. Padahal mah gampang dibalikin lagi. Benar. Nah yang menarik adalah, di sini kan pada nyambung lagi nih, Iya. tubuh-tubuhnya Gunko kan, Betul. pakai bocah prik. Nah apakah ini dari efek kemampuan arrow-nya, Iya. atau semua Holy Knight kayak Iya. gini? Regen ya, aduh gue paling males deh kalau Regen deh, bener-bener OP banget kalau Regen. Berarti kalau Regen ini mati atau enggaknya ditentukan oleh tim sama. sama, jadi semi immortal. Iya, kayak si Saturn. Abadi, tapi nanti kalau ini sama udah ya udah. Ya. Karena ini kayak Saturn. Mm-mm. Bener-bener balik lagi. Gila ya. Makanya kan kata si Nami, meski agak kasihan tapi melihat yang memulihkan diri membuatku mual. Iya. Kau benar, kemampuan pemulihan dirinya sungguh membuat bulu kuduk merinding. Anjir. Benar-benar. Ini gua kalau punya kemampuan ini enak nih, sariawan gua sembuh. Sama kalau ini nano-nano yang Regen. jeruk udah ada, gua bisa makan nih Oh, harusnya. kulit jeruk. Iya, nano-nano yang tadi tuh. Iya. Ah, Benar-benar. benar kalau ada itu langsung gua makan deh sini dah. Ya. Kalau sudah begini, Hmm? aku tidak akan menahan diri lagi. Wow. Wah, berarti itu tadi masih agak-agak ini ya, ngepur ya. Ngepur. Ngepur. Dia langsung ngeluarin jurus panah. Mm-mm. Gak ada seorang pun yang bisa ngentiin gua. Wah, ternyata panah ini semacam target serangan. Nah, ini yang gue suka dari Usopp. Ya, Meskipun Usopp kalian underestimate, dia ini jenius juga loh. Jenius. Dia tuh cepet tanggap, dia cepet mempelajari ini. Gitu loh, banyak loh karakter-karakter yang udah diserang ini masih belum paham itu tuh kemampuannya apa. Usopp cepet lumayan loh. Bisa tahu itu adalah penanda target. Ini sebenarnya kemampuan yang dibutuhkan sama sniper ya. Sniper, betul. Tapi Usopp kayaknya kalau pakai ini harga dirinya nggak ada. Nggak ada. Karena auto target. Hmm. Masih sniper pakai auto target. Menurut gua sniper yang paling oke adalah tanpa boy iblis. Wajib. Atau boy iblisnya Nggak pakai, tapi yang itu yang tas. ya tidak, Jaket lah apa. tidak berhubungan dengan tembakannya. Nggak ada hubungan sama serangan dia. Itu. Betul dia. Makanya si siapa namanya? Ogre kan warp. Betul. Oh, serem tuh. Mm-mm. Bisa pindah-pindah. Mm-mm. Oke, lanjut. Serahkan pada kami Usopp. Semua udah hampir dimulai katanya. Kata bro kan, maaf ya ambil makan gue enak banget ini. Iya. Kami tidak sebodoh itu hingga terkena serangan yang sudah diprediksi. Secara logika, buruk bener. Benar. Karena kita tahu nih, oh mau nyerang ke sana, Iya. ya gue tinggal menghindar aja. Benar. Tapi tidak semudah itu ternyata kamu ya. Karena memang Gunko-nya kuat banget ternyata juga. Gunko bilang semua sudah hampir dimulai. Ya. Apa yang dimulai? Wah ini karena apa double spread ya? Wah, sebuah perang besar yang melanda seluruh dunia ini kayaknya Ragnarok. Ragnarok. Ya. Gue suka banget ketika diumumin ini, scene-nya dikasih Dory dan Brogy yang lagi mengalahkan mimpi anak kecil itu ya. Monster-monster ya. Iya. Gila sih, ini bagus banget sih scene-nya. Ini buat poster kita oke nih. Iya. Terus saat perang itu terjadi, kira-kira pada siapakah bangsa raksasa berpihak? Jawabannya tentu akan sangat berpengaruh pada peperangan tersebut. Sini ada Loki gendut ya. Iya. Kayaknya udah Luffy banget ini ya. Udah lu bilang. Nah ini, makanya gue makin yakin mural yang paling kanan itu adalah ramalan. Ramalan. Karena dia tahu di situ ada bangsa raksasa dan bangsa ini nih yang Oni, Yang kiri. apa? Yang gede. Paling kanan, yang paling ujung. Ya kiri dong. Oh paling kiri, iya paling Iya. kiri. Yang paling kiri itu adalah ramalan. Karena ada yang bentuknya kayak Loki, Ancient Giant yang gede banget, sama ada apa namanya giant-giant yang biasa, Bener. yang normal, itu ada di sisi Nika. Ya. Berarti kalau dia baca ini, dia lagi mau mau mengarahkan jangan sampai terjadi seperti itu, gitu loh. Jadi lu pasti tahu loh banyak ramalan-ramalan, terus orang-orang di masa sebelum itu pasti mengusahakan agar itu tidak terjadi. Biasanya kan gitu kan. Bener. Kayak nanti di tahun 2030 nih mau ada ini nih karena banjir. Nah, itu pasti orang-orang di 2025 bikin tanggul, Ya. bikin ini gitu. Dia kayak mau mengusahakan agar para giant ini tidak ada di pihak Nika. Nah, yang menarik adalah Nakama, Chill. Lagi-lagi ada info terbaru. Ternyata posisi raksasa sangat penting untuk menentukan kemenangan perang ini. Ya tentunya dong. Karena dari vitalitas, durabilitas, Tapi kan stamina. bener, maksud gua sepenting apa selain kekuatan ya, sepenting apa raksasa ini di zaman dulu gitu. Apakah lagi-lagi Joy Boy itu memang raksasa di zaman dulu, tapi kan udah terbukti bukan ya? Atau Nika yang pertama? Nika yang pertama itu raksasa. Dewa Nika. Jadi ternyata posisinya sepenting itu Sebenarnya itu. untuk menentukan peperangan ini. Jadi ini kayak
kayak ibaratnya ras yang diperebutkan. Betul. Dari semua ras hebat, raksasa ini penentunya. Ya karena itu makanya Big Mom pengen punya militer dari Elbaf. Karena Ya. Big Mom udah punya sebanyak itu. Gila, Big Mom Pirates tuh udah banyak banget ya. Division juga banyak banget. Tapi kayaknya dia masih butuh yang kuat ini loh. Armada raksasa. Ini ibaratnya kayak lu pengen nyari ini partai raksasa ini penting banget. Penting banget. Untuk kemenangan tim gua nih. Iya. Apakah Elbaf akan ke Luffy sebagai oposisi dari pemerintah atau dia bergabung? Kayaknya sih udah pasti ke Luffy ya. Pasti ke Luffy. Udah pasti ke Luffy ya. Atau sebagian ke Luffy, sebagian ke pemerintah. Itu bisa juga. Karena ada kemungkinan pengkhianat di sini. Kan selalu gitu kan. Kita nggak bisa lah meyakinkan semua orang untuk ke satu faksi. Yeah. Biasanya pasti ada yang di underground tuh, gua nggak mau ini, gitu kan. Kebetulan gue lagi main game ini kan, God of War kan, yang paling baru kan, yang Ragnarok. Dan banyak juga tuh, ada Loki, ada si siapa namanya, Thor. Bener-bener mirip sama kejadian di Elbaf lah. Gitu. Nah lanjut ya, tadi intermezzo doang. Nami bilang, akan terjadi peperangan yang melanda seluruh dunia, mana mungkin hal itu akan terjadi. Nami nggak percaya. Elbaf, Jinbe bilang, jadi kalian ingin menguasai Elbaf. Sebagai langkah persiapan untuk hal itu. Dan kalian melakukannya dengan cara menyandra anak-anak. Dasar pengecut. Benar. Lagi-lagi sebenarnya kan yang penting dari semuanya kan ras manusia ikan juga penting. Benar. Karena dia hidup di laut kan. Tapi itu udah di pihak Luffy ya. Iya. Sama ras manusia ikan itu punya asuransi kalau dunia tenggelam lah ya. Dia yang paling ini diuntungkan lah. Harap diingat ya. Karena raksasa ini penting. Makanya kenapa Kurohige ngambil Sanjuan Wolf. Karena tahu posisi raksasa itu penting. Penting banget, benar. Gila ya. Tapi hanya satu, Luffy punya banyak. Kalau ini ke Luffy ya. Iya. Banyak sih. Banget. Aku akan melakukannya. Jadi gini, sorry sebelum gue lanjut, bisa jadi kemungkinan karena tahu ada raksasa di pihak Kurohige, dia rekrut tuh. Itu ngeri. Sama yang sama. Karena itu faksi berbeda lagi tuh ya. Bener. Itu faksi berbeda lagi tuh, ngeri tuh. Kurohige pura-pura mau. Sambil mengambil kemampuan Im sama. Anjir, gokil sih. Ujung-ujungnya tetap Kurohige versus siapa namanya? Luffy. Karena kalau yang dari teori gue kemarin tuh, selesaikan dulu matahari, bumi, dan bulan. Ya. Blackbird adalah black hole yang terakhir, itu di akhir. Dia yang lebih mengerikan ya. Lanjut. Gunko bilang kan, gue melakukan itu karena itu tugas gue. Tapi kayaknya emang sia-sia sih. Padahal nyawa beberapa anak kecil tuh nggak ada bedanya sama sampah. Anjir. Sampah ya di sini ya. Gila. Gue jadi agak ragu menganggap kalau Gunko ini adalah pengkhianat dari Holy Knight. Karena dia benar-benar menjiwai sebagai Tenryubito. Tapi siapa namanya? Yang Fude Nomi. Siapa? Dari Nine Scabbard. Oh si ini ya. Siapa? Aku lupa namanya. Kok Fude? Emang dia makan buah iblis? Fude Nomi. Iya, Enggak. Fude Nomi. Iya, Kyoshiro. Lukisan. Oh, Kanjuro. Kanjuro juga baik banget. Iya sih. Awal benar-benar kayak ngelindungin Momonosuke banget. Iya. Aslinya bengisnya minta ampun gitu. Masih bisa juga kalau di acting ya. Tapi kalau dia beneran Holy Knight ya bisa banget. Makanya dia bilang kan, gue sama sekali nggak paham dengan konsep Sandra yang lu maksud. Otak lu nggak beres ya gila. Itu siapa ya kira-kira yang bilang otakmu sudah tidak waras? Nami kali ya. Kolon kayak berani ya. Awas aja lo gitu. Iya. Kayak dia senang sama Kolon karena dia masih punya jiwa Elbaf ya. Betul. Tapi tanpa babi ibu nakama langsung dicekek anjir. Jahat banget. Anak kecil dicekek. Ini tuh sama kayak itu pas Kanjuro nyulik Momonosuke kayak mau terbang itu langsung kejam gini. Ini sama kayak Otama diculik dan pipinya dipakai tang. Anjir. Itu kacau sih. Itu jahat banget tuh, jahat ya. Itu kacau banget. Kolon, wah gila sih. Gila sampai kecekek gitu ya. Ini kayak jurusnya bagi ya? Iya, mirip jurus bagi yang kayak itu. Terbang kan jadinya. Jinbe langsung ngeluarin jurus. Gosen Mai Gawara. Si Brock juga. Gaput. Ini dia yang hebatnya. Dikenain panah doang. Iya. Langsung mereka berdua saling menyerang satu sama lain. Miss Golden Week banget ini. Gila sih, ini keren banget. Gila. Jadi kemampuan panah di sini terkesan cerek tapi keren gitu. Makanya tadi kayak cerek banget panah.
Ternyata ini bisa mempengaruhi situasi ya. Gila. Brook ditonjok sama Jinbe. Oh, yang kayak gini namanya fate arrow ya, pada takdir. takdir ya. Jadi takdirnya lu nyerang dia. gitu. Jinbe ditusuk sama Brook. Brook. Nah, Brook Palanya di copot, anjir. itu iya. Brook di Fishman Karate kan sama itu. Nami juga ditendang. Namanya ditendang. Kayaknya ini efek membuat tendangnya lebih kuat juga ya. Kayaknya deh, maksimal juga jadinya ya. Lebih kuat dan on point. On point. Nggak, misalkan lu nendang mau kena muka, kenanya ini gitu, kena bahu iya, gitu. iya. Ini berarti akurasinya 100% ya? 100%. Usop ditembak, tapi Dia udah pergi duluan. udah ngilang. Iya, ini udah kena ngilang. panah langsung dikenain dengkul. Anjir. Bener. Kayaknya sakit banget nih sih. Sakit banget. Gambarnya bagus ya. Iya. Dalam sekejap kalah semua oleh Gunko. Kolon masih di atas. Gila. Gila. Sapu bersih. Sapu bersih. Benar-benar sapu bersih. Gila. Gue jadi ingat sapu bersih sama sapu jarwo. Jadi ingat ada Jumbo, film animasi Indonesia yang udah betul. menyentuh 5 juta penonton. Keren banget. Itu Gila. juga harusnya tadi kita baca sebagai berita Iya, ya. gila. Kongres ya buat Jumbo Kongres ya. buat Jumbo dan tim. Lanjut ya. Iya. Bagaimana situasi di sana? Persiapan lu udah beres belum? Killingham. Oh. Ini dikasih lihat ya. Iya. Gambar kolon Iya. kesakitan. Hmm. Nami kaget. Nami kayak kaget doang ya, nggak Kaget. kesakitan ya. Enggak. Usop kesakitan, Brook juga kesakitan, Jinbe juga kayak Iya. kesal. Berarti Nami tuh kayak cuma mental doang tadi ya? Iya. Sungguh minim. Merepotkan saja, tapi setiap Sepertinya setiap lokasi penting di masing-masing desa memiliki sebuah alat pemancar sinyal. Oh, ini kayak di Arabasta Iya, iya, yang iya. Vivi ngasih pesan Iya, iya, seluruh negeri kan kedengeran ya. ya. Kepala sekolah. Mm. Killingham di sini lagi ngebantai kepala sekolah ya. Iya. Gila, dia kuat juga loh, kayak kakek nih. Siapa? Kiba ya, Kiba. Kiba. Kepala sekolahnya hancur. Ange di sini kayak nggak bisa rep-repan. Iya. Iya nih, ternyata Ini dia juga rep-repan. bisa bikin tidur ya. Iya. Oke, ini Tapi rep-repan. sadar. Ya, kan Rep-repan, kayak gitu. nggak bisa bergerak. Iya. Rep-repan kan kayak gitu. Lu tuh kayak pengen lepas dari itu tapi nggak bisa Iya, gitu. iya. Ternyata badannya tidur. Badannya tuh kondisi rileks ya. Bener, tapi otaknya enggak. Otaknya udah panik. Inilah Otak- namanya rep-repan ya nakama ya. Ini rep-repan. Istilah kata kalau dibilang orang-orang jadul ditindih sama Ditindih jin. setan, ditindih genderuwo. Gila ya. Iya, benar-benar. Lanjut ya. Wah. Jadi benda besar ini adalah Dengomushi namanya. Dengomushi. Baru tahu gua katanya. Iya, Dengomushi. Somar sekarang coba ngomong lewat Dendenmushi. Seharusnya suara lu akan terdengar di seluruh penjuru Elbaf. Tuh. Oke, gue mulai kata si Iya. Somar. Wah, ini juga kejam sih. Kejam sih. Tapi tolong tunggu sebentar, Killingham. Sebentar lagi lawanku akan tumbang. Oh, ternyata dia juga lagi dalam pertarungan. Melawan Saul. Iya. Gila. Lihat senjatanya. Ini gak ada, tapi dikasih durinya dia ya. Iya, ibara. Betul. Iya, ibara. Dan ada ini tanaman berduri di sekitar mereka. Benar, Gila. benar. Itu mungkin muncul dari dia atau tadi sulur-sulur yang ada di Elbaf dia tumbuhin ya? Iya, tumbuhin kasih duri. Tumbuhin kasih duri ya. Atau muncul dari dia bisa juga kan. Dari dia bisa juga, benar-benar. Yang gilanya lagi-lagi Saul menerjang tanpa peduli badannya akan rusak. Iya, dia adalah mantan Laksamana Madya Angkatan Laut. Iya. Oh, udah kesakitan Dan tuh ya. akhirnya di sini Somar baru tahu ya kalau dia masih hidup. Harusnya udah mati di Yang Ohara. seharusnya sudah mati di Ohara, katanya Gila, Somers kayak gitu. gila. Ya iya, karena dia ngumpet ya. Bener. Berarti selama ini ngumpet kayak relih di Sabodi nggak terlalu banyak yang tahu. Sampai akhirnya dia judi Iya. tawan kan ketangkep. Kayak ngumpet. Tuh. Robin, Chopper, jangan keluar dan tetaplah bersembunyi di balik rambutku. Wah, ini saya. Tapi gue, ini mulai jadi perdebatan juga nih. Kenapa Robin dan Chopper yang sekuat ini cuma bisa kayak orang gelek di sini? Gitu. karena menurut gue ini disuruh sama Saul. Betul, dia punya peran yang lebih penting. Iya. Gitu. Karena nih nanti ada lanjutannya kan. Kupercayakan anak-anak itu pada kalian. Kalian harus menyelamatkan mereka. Itu dia agendanya. Gue ingat sama ini Ivankov, ngumpet di rambut. Iya benar. Bener sama ya? Di rambut sama. Apakah peran Robin di masa depan nanti? Iya. Kayaknya akan jauh lebih penting yaitu menyelamatkan anak-anak ya. Betul, itu penting banget, sumpah itu penting banget. Karena ada yang lebih penting dibandingkan Saul, Iya. si Saul ini. Ini untuk pembagian plotting Holy Knights masih ada banyak. Iya. Masih ada Sanji, masih ada Zoro, masih ada Luffy, masih ada Loki, masih ada Hajuro, ini masih banyak ya. Kayak Robin, enggak soalnya Robin sama Chopper habis di roasting.
Katanya kenapa ngumpet gitu. Mereka nggak bisa membaca One Piece ya, dengan utuh. Perangnya lebih penting ini perannya nanti. Di sini aku percayakan anak kepada kalian. Iya, kalian harus menyelamatkan. Ayo maju dikit lagi. Dan akhirnya Saul tumbang ya. Iya. Karena udah nggak kuat, durinya udah terlalu Jadi tajam. areanya luas ya. Luas. Areanya luas banget. Dia diem doang loh. Iya. Curang. Nggak curang dong, kan kemampuannya. Kemampuan sih, iya. Gila ya? Ya tapi mau ngedeketin harus nginjek itu. Iya. Iya kan? Gila ya, makanya dia tuh kayak tipikal orang yang suka nyiksa. Iya. Tapi kayak gini, berarti lawannya range area kayak sniper, kayak apa. Jadi nggak Iya, perlu ngedeketin. benar, gitu benar, kan. benar. Usop bisa ngelawan dia. Usop, iya. Di sini Robin udah nggak tega ya. Wah. Ngelihat sahabatnya yang selama ini dikira meninggal masih hidup, tapi sekarang disiksa di depan matanya sendiri. Bukan sahabat, lebih tepat ke bapak sih. Bapak, betul. Sosok bapak nih menurut gua. Bapak. Nah, Betul. di sini ada informasi menarik kan. Somers kesel sambil mukulin Saul anjir. Iya, Buk. Gila ya? benar. Gila banget. Gila anjir. Sekolah, katanya. Perpustakaan. Oh. Bisa-bisanya kalian belaga ingin hidup damai. Anjir. Parah. Kalian itu prajurit tahu, parah. Dia pengen Elbaf tetap barbar ya. Kalian memiliki kemampuan yang bengis yang bahkan pernah mengguncang dunia. Seharusnya kalian menjadi prajurit bayaran kami. Jadi mercenaries. Bukankah begitu, King Harald? Nyindir ya, nyindir almarhum. Ini nggak baik banget nih. Iya. Nyindir almarhum nggak baik banget. Tapi si Harald keparat itu malah membuat kami kecewa. Jadi ternyata memang Elbaf ini pernah seberbahaya itu, Iya. semengerikan itu, sesadis itu, sejahat itu sebenarnya. Apakah jangan-jangan Elbaf di zaman dulu jahat? Betul. Berarti kebalikannya gini ya. King Harald yang terkenal mengerikan, apalagi dia darah Ancient Giant. Ternyata lihat, sosok yang dikenal sebagai raja yang agung dan baik hati itu. Nah, Kalau Kuma sebaik itu, tapi dibilang jahat. jahat. Ini kebalikannya nih. Gue jadi curiga gini. Kan ada juga kan kondisi di mana kerajaan yang tadinya baik jadi jahat. Wapol. Iya, betul. Dressrosa. Dressrosa. Jangan-jangan dulu memang kerajaan yang dipimpin sebelum Harald sekejam itu. Atau dipimpin Harald waktu masih muda, sejahat itu. Harald punya trauma, akhirnya dia mematahkan tanduknya sebagai bentuk gue pengen berubah. Dan akhirnya jadi lebih baik. Enough is enough gitu ya. Makanya dia pengen damai. Anak-anak Elbaf dibikin sekolah semua. Dikasih edukasi. Dikasih edukasi. Berarti tadinya cuma kekuatan ya. Kemampuan doang, barbar, dan dipergunakan oleh pemerintah. Mungkin ya, jadi kayaknya begitu tuh. Nah, apa yang membuat Harald berubah? Tapi informasinya adalah yang menarik di sini menurut gua, Loki makin jauh dari dugaan pembunuhan bapaknya sendiri. Tuh. Kayaknya yang bunuh memang Holy Knight dan salah seorang pengkhianat di Elbaf. Pengkhianat yang di Elbaf. Ini belum ketahuan sampai. Belum ketahuan. Jadi kayaknya Makin jauh ya. makin Loki itu makin ini orang baik nih sebenarnya. Jadi makin kelihatan kenapa Loki pengen menghancurkan, mungkin di masa lalu Iya. ajaran Elbaf kayak gitu tuh. Betul. Tertanam di Loki. Gitu. Benar. Yang tertanam di Hajurin adalah ajarannya si Harald yang sudah baru. perdamaian Bener. dengan pendidikan. Gila ya. Ini makin luas dan gue makin penasaran siapa sosok di balik yang membantu Holy Knight Ya. dan yang membunuhnya gitu. Sayangnya chapter ini berakhir di sini Nakama. Aduh, gila kentang banget ya. Kentang banget. Oh, informasi menarik lagi di sini adalah gue menduga kalau ke atas lagi Nakama, Nami punya haki. Kenapa? Karena di sini Nami bisa megang panahnya si Gunko. Mana ya? Karena kan kita Mana yang diusap nih? Arrownya itu materialnya apa? Kenapa Iya. bisa disentuh begitu pegang ya? Sama kan ada gag kalau dia mukul Luffy, Iya. benjol mulu. Sama Kenbun juga sih, karena dia bisa ituin cuaca segala Iya. macam. Kayaknya Nami punya haki deh. Haki raja atau Busosoku Observation juga. atau observation. Jadi dia bisa punya haki tanpa dia sadari, kayaknya ya. Gitu. Dan berakhir di sini Nakama, jadi menarik banget, banyak teori yang menarik. Daging banget ya. Daging. Informasi semua ini chapter full of information. Paling banget. Nah, ngelanjut ke Nami tadi, gue ada lanjutan teori dari Nakama. Namanya Adi dari komunitas Tangerang, kota. Dia bilang kayak gini, Bang, gue curiga jangan-jangan Nami itu berasal dari sebuah pulau yang isinya itu navigator semua. Gila. Keren banget sih. Karena kan belum tahu kan pulau Nami yang asli di mana kan. Betul.
kan kerajaan Oikot. Mm-mm. Jangan-jangan ada pulau yang isinya navigator semua. Karena ada kayak O'Hara, Betul. isinya Negeri para arkeolog. negeri arkeolog. Jadi top tier tuh ya. Water Seven, Negeri para shipwrights, para tukang kayu handal. Jadi ada kemungkinan ada pulau yang isinya navigator handal semua. Betul. Dan dihancurkan oleh pemerintah. Iya. Gara-gara ketakutan bisa menemukan One Piece. Egghead, negeri saintis. Iya. Tapi baru tuh. Iya, baru. Drum Kingdom, ada isi 20. Oh, negeri dokter. Negeri dokter. Jadi memang ada kerajaan seperti itu. Jadi jangan-jangan negeri navigatornya dihancurkan pemerintah. Gara-gara ketakutan One Piece ditemukan. Benar, membahayakan pihak pemerintah. Kalau Gokil kalau ada yang bisa navigate ke Loftel, Iya. bahaya sih memang. Bahaya. Buat itu. Keren banget itu teori. Iya, jadi itu teori dari salah seorang nakama namanya Adi ya. Respect ya buat Adi ya. Keren banget Adi. Keren. Kalau kalian ada teori kayak gitu juga boleh banget ya. Sharing ke kita. Boleh. Tapi itu keren banget. Gila. Ini chapter udah makin seru dan sudah nggak libur, minggu depan nggak libur ya, jadi bisa bahas lagi. Betul. Ini apa lagi ya? Ini pembunuhnya ini udah pasti Holy Knight ya? Iya. Nah tapi gue yakin banget Elbaf ini konfliknya politik. Ini tentang kerajaan. Nah makanya pasti nanti bakal dikulitin tuh tentang King Harald tuh apa motif dibalik ini semua, pelakunya siapa, ininya siapa. Bener. Karena itu dia juga ngomongin tahta, si Loki juga ngatain Hajrudin itu mak lu apa gitu kan, sama si Hajrudin marah. Ini konflik kerajaan banget. Kayaknya makin besar kemungkinan Loki bergabung ke Luffy ya. Iya, tinggi banget sih. Pasti. Tapi dibilang baik sih enggak ya kalau menurut gue. Apa ya? Bisa lah diajak ini bersama. Oke, sekarang saatnya kita bacain komentar dari Nakama nih. Beda chapter udah selesai hari ini. Terima kasih Nakama udah ngikutin sejauh selama ini. Dan kita akan baca komentar di ini kali ya, beda chapter ya? Iya. Beda chapter yang 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Itu ada teori dari siapa? Insomnia Gain. Oh ini coba baca Cil. Iya. Mungkin ini di luar konteks ya, berarti nggak ada hubungannya sama beda chapter itu ya. Tapi ini teori prediksi saya pribadi tentang seputaran kekuatan Luffy, Gomu-Gomu atau Nika. Dalam hal ini, gear-nya tuh persneling. Dia ngomongnya persneling, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemungkinannya masih bakal ada 6 yang lebih kuat dari gear 5. Dan kekuatan Luffy yang terakhir adalah gear R, mundur. Jadi ini konsepnya persneling. Ini konsepnya persneling. Atau mungkin N, netral. Yang mana membuang semua kekuatan Devil Fruit dan pure Haki. Bahkan meniadakan haki sekalipun dan hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk musuh terakhir Luffy yang mungkin Teach yang sudah sangat gila kekuatan Devil Fruit. Oh masuk. Menarik. Devil Fruit 3 soalnya kan nanti kemungkinan ya si itu musuhnya. Dan juga mungkin suatu saat akan dikonfirmasi bahwa sekelas Teach pasti harus memiliki haki level tinggi. Nah mungkin akan dinetralkan dengan gear R atau gear N. Atau murni adu pertarungan fisik. Sekedar teori saja. Keren sekali Insomnia Gain. Ini gue suka nih, tapi kalau yang gear 6 nggak mungkin. Gear 6 nggak mungkin. Karena udah pick-nya udah dibilang ya. Berarti ini gear R atau gear N mungkin? Mungkin. Gear netral. Menarik ketika kalau konsepnya mobil ya. Tapi kayaknya enggak sih. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Kalaupun benar, seru sih ketika dia mengeluarkan semua. Karena gear second kayak akselerasi gitu ya kan. Kalau dia meniadakan semua kemampuan Boy Iblisnya. Itu keren sih. Tapi dia bisa bikin netral, wah gokil sih. Penting banget tuh, netral Boy Iblis penting banget. Kalau mundur kayak aneh sih kemampuannya sih. Karena buat apa kemampuan mundur itu apa? Iya apa ya? Gak jadi aneh gitu. Tapi kalau netral, keren sih. Apakah mundur? Karena kan putih kan juga netral kan? Apakah mundur maksudnya lawan? Maksudnya? Kemampuan lawannya yang berkurang. Itu belum netral, tapi masih mengurangi. Gue lebih suka yang netral sih. Netral ya, keren ya? Keren banget. Bener-bener. Wow. Lanjut nih. Tapi kalau ada kemampuan tambahan sih pasti benar karena karena si Nika ini, si Gear 5 ini nongol lawan Kaido, sedangkan perjalanan Luffy masih lumayan yang musuhnya ngeri-ngeri kan. Kayak si di Elbaf ini atau nanti lawan Im sama atau itu pasti ada peningkatan ya di power sistemnya tuh pasti ada naik level sih. Ini udah ngasih tahu ke gua, Bang. Dulu gua sariawan mulu tapi bersihin karang gigi rajin. Oke, makasih sarannya, gua akan rajin bersihin karang gigi. Karena gue udah di dokter gigi 3 bulan sekali gue bersihin, tapi gue akan lebih sering dah. Terima kasih. Tiap 2 jam dah gue bersihin. Makasih masukannya ya. Frankie harusnya, nih ngomongin ini ya ganti suara ya. Frankie harusnya sebelum ganti suara harusnya ada adegan Frankie minum cola dan keselak. Ini bukan sinetron ya, lagi-lagi bukan sinetron, nggak boleh di. Bang, undang Koi atau Ustadz Felix.
Tunggu kejutannya nanti. Kita masukkan dalam list. Tunggu kejutannya nanti. Nakama ini udah terucap di mulut gue ya. Ustadz Felix, tunggu aja. Ustadz Felix. Tunggu Coming aja gitu. Apa lagi ya? Terakhir deh. Ada teori lagi deh. Boleh, boleh. Ada teori lagi atau apa? Gue cari ya. Iya. Yang dipromosi. Oh, pada ngomongin suara Frankie. Oke. Oh, ini udah ada yang bilang aliansi Loki, dia gabungnya ke Hajrudin justru. Oh, menarik sih. Menarik. Menarik ya, bukan ke SHP ya. Karena Dari Agung Ramadan nih. Karena Hajrudin 5 ya. Iya. 5 timnya ya. Iya. 5. Sekarang kita bacain dari yang David Beat ya, 2 deh. Iya. Yang episode David Beat. Ada nggak ya? Oh, ini pada bilang ngundangnya 2-3 orang. 1 orang aja cukup. Makasih sarannya, tapi gue kalau ngundang 1 orang udah cukup ya. 2 kebanyakan. Tapi kalau ada momennya 2, nggak apa-apa. Kita Iya. pernah kok. Gue pernah ngundang depan turas 4 orang. Benar, Pernah. Benar. 2 orang siapa waktu itu ya? Pernah juga ya, 2 orang pernah lah gue 2 beberapa orang kali. mungkin kayak yang cocok nih, misalnya Aldo Lela. Gue pernah sama Geral, Setomorang, Sama? Cesar Mario berdua juga. Iya. Tapi jarang-jarang aja lah. Atau Cesar Mario, Marco Ivanos masuk tuh. Ini banyak banget yang nyuruh gue ngundang Ustadz Felix. Tunggu aja, ada Tunggu gue. saja. Tunggu aja. Oh, ini dia ngirim ke sini juga yang Insomnagian. Oh iya. Teorinya oke lah. Keren Hmm. teorinya. David emang seru obrolannya nggak kerasa udah 1 jam. Oke. Mantap. Undang Eno kalau berani. Oke, nanti gue undang. Eno masuk di list. Masuk di list. Ini nih, teori dari Freezes 80-70. Nih. Ini gue bacain. Bukan teori sih, kayak apa tuh? Wapol itu ada teori yang menjelaskan fenomenanya. Kalau nggak salah, penelitiannya survei kalau Anda sekarang diberikan keadaan miskin, apakah optimis, bisa kaya nanti. Dan yang jawab optimis itu mayoritas yang kaya, sementara yang miskin pesimis. Oh, lu kemarin ngomongin Wapol ya sama David Iya, Pitt iya. ya? Iya, ternyata ada fenomenanya, ada teorinya. Apa tuh? Ya itu teorinya kalau hasil surveinya, kalau lu miskin, lu tuh optimis, nggak bisa kaya nantinya. Misal lagi dalam keadaan miskin nih, gitu. Yang jawab optimis itu bakal kaya. Tapi kalau yang pesimis tuh miskin pikirannya gitu. Emang kita harus optimis sih. Harus optimis. Gue dari zaman masih miskin, gue optimis gue bakal kaya. Nah, tapi nggak semua orang kayak lu. Ada juga orang yang udah miskin, dia ngerasa nggak bakal bisa gitu kan. Jadi Bisa, ya udah lu. tinggal nungguin akhir. Semua orang bisa, Iya, semua orang bisa. asal berusaha ya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih Nakama sudah nonton ini sampai akhir. Kalau punya Betul. teori atau tadi pendapat yang beda dari kami, silakan tulis di kolom komentar, ntar kita bacain minggu depan. Betul. Terima kasih sekali lagi Nakama. Kalau ada request tamu juga, Iya. silakan tulis di kolom komentar. Dari tadi kita omongin, gue masih berharap untuk ngurangin karyawan gue. Semoga nano-nano One Piece Iya permen. bisa dibeli. Legend, betul. Karena gue Kapan pengen tuh ya nyobain yang rilisnya? kulit jeruk. Betul, buat sariawan lu ya. Buat karyawan gue, semoga bermanfaat. Bener. Kabarin gue ya. Kan tadi gue cuma tahu ada Luffy sama Zoro kan. Iya. Semoga nanti ada karakter lain. Wah, semoga. Ada Frankie, ada Chopper, Sanji. Robin, Sejauh ini yang kita tahu dan nonton cuma ada 2 ya. Zoro dan Luffy. Bener. Oke, Betul. kalau gitu thank you sekali lagi Nakama. Ya. Gua Rano Frianus. Gue Cancil. Pamit Nakama. Kalau kalian pengen datang ke sini jangan lupa langsung datang aja ke One Piece Cafe di Senayan Park. Bisa nonton langsung, bisa diskusi bareng, dan jangan lupa juga subscribe Ternyata Kamu Wibu biar kita bisa melalang buana terus. Betul, dan kalau kamu mau kirim seperti ini Ah. atau yang seperti apapun, Bisa. es krim juga boleh. Ke Apapun boleh. DM aja ke kita. Iya, gitu. Thank you semuanya. Bye.